Salam, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Hari ini hari Jumat 30 September 2022. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Nats renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal pertama yang ke-50 yang berbunyi sebagai berikut. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang kekasih, siapakah yang tidak mendambakan rahmat? Namun pada pagi ini kita akan mendengarkan rahmat apakah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kita akan lihat dalam dialog dua perempuan yang bernama Elizabeth, yaitu ibu Yohanes, dan Maria, ibu Yesus. Pertemuan mereka menghasilkan puji-pujian yang indah, yang kemudian kita kenal di gereja dengan Magnificat, sehingga nyanyian ini mengandung suatu proses perubahan di dalam kehidupan kita, yaitu perubahan yang dibawa oleh Yesus itu yang pertama ialah Ia menceraikan orang-orang yang congkak. Itulah yang disebut revolusi moral. Apabila seseorang meletakkan hidupnya di samping Kristus, maka ia akan meniadakan kecongkakan dan kecongkakan itu akan berakhir. Yang kedua, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, yang meninggikan orang-orang yang rendah. Itu yang disebut revolusi sosial. Kekristenan mengakhiri gengsi dan kesombongan duniawi. Kesombongan duniawi itu akan membuat orang menjadi sombong. Saudara-saudara, yang ketiga ialah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Inilah yang disebut revolusi ekonomi. Suatu masyarakat Kristen adalah suatu masyarakat di mana seseorang tidak berani untuk mempunyai begitu banyak, sementara yang lainnya mempunyai begitu sedikit. Di mana setiap orang harus mendapatkan untuk diberikan lagi. Saudara-saudara yang kekasih, jadi rahmat Tuhan itu membuat perubahan. Dan perubahan itu terus menerus. Dan itu akan sampai kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Dan kepada kita sampai sekarang. Jadi dialog dua ibu ini telah menghasilkan perubahan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Namun sekarang kita renungkan. Apakah pertemuan ibu-ibu sekarang menghasilkan gosip? Atau menghasilkan kesaksian perbuatan Tuhan dalam hidupnya? Tergantung bagaimanakah kita melihat hidup ini. Dikala kita selalu melihat yang positif, yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan selalu memuji Tuhan dan selalu bersyukur di tengah kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami pentingnya rahmat yang dibawa oleh Yesus Kristus. Yang menjadi perubahan, baik perubahan sosial, perubahan iman, dan perubahan dalam tatanan moral kehidupan. Di tengah itulah kami Tuhan memahami bahwa kedatangan-Mu telah menghasilkan perubahan dalam dunia ini. Kiranya anugerah-Mu, rahmat-Mu akan membawa keselamatan dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan di tengah kehidupan ini sehingga kami dapat melakukan yang terbaik. Saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Engkau memberikan semangat. Dan kami percaya Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Salam dan doa Pendeta Luhut P. Hutajulu. Salam.